Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marilah kita buka kajian kita pada malam hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, kita patut bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malam hari ini kita diberi waktu, kita diberi kesempatan, kita diberi kesehatan untuk tetap menjalankan ibadah sholat maghrib berjamaah di masjid yang kita cintai ini. Betapa berharganya kesehatan. Banyak saudara kita yang mungkin karena kurang sehat terhalang untuk hadir di majelis kita ini untuk sholat jamaah bersama begitu. Dan malam hari ini kita patut bersyukur untuk kesehatan kita. Yang kedua juga tentu saya secara pribadi harus mengucapkan jazakumullah khairul jaza bagi Bapak Ibu semuanya. Saya ini menikmati nikmatnya sehat Bapak Ibu. Jarang sakit, tiba-tiba 2 bulan berhenti dari aktivitas munyer, dan itu merasakan betapa sehat itu nikmat. Dan sekarang normal lagi, dan tentu adalah tidak mungkin lepas dari kontribusi doa Bapak Ibu semuanya. Atensi juga ada yang banyak memberikan masukan, dan tentu semuanya ada banyak hal yang saya sudah lakukan masukannya itu, dan jazakumullah khairul jaza atas semuanya itu. Yang kedua juga saya juga mengucapkan terima kasih. Saya kaget 2 hari sebelum Lebaran itu kok di koridor rumah saya mendapatkan kiriman beras dari takmir untuk santri-santri yatim saya di Pacet. Ada sekitar 23 santri yang yatim duafa di sana, dan sudah kami sampaikan juga. Tidak lupa juga kemarin juga kami minta doa kepada santri-santri ini dari jamaah Masjid Baitur Rahman, masjidnya Ustadz Jinan. Ayo kita berdoa semoga yang memberikan ini mendapatkan barokah dari pemberian itu, dan jazakumullah khairul jaza atas ini. Yang ketiga, saya badal malam ini. Sebenarnya sudah kita usahakan tapi belum ketemu, dan saya minta, saya boleh barokah, boleh Ustadz. Akhirnya saya mengajukan diri karena hampir 1 tahun ini saya belum pernah ngisi badali di sini, dan bismillah ini adalah saya niatkan untuk ibadah dan mohon maaf jika fotokopian itu tidak sebaik aslinya begitu ya, mesti yang lebih baik adalah aslinya. Saya memberikan judul materi malam hari ini adalah membangun kebiasaan baik yang memberdayakan. Hari ini saya ketemu dengan seorang dokter hewan, 3 tahun nggak ketemu, umurnya 65 tahun. Saya pangling dengan dokter hewan ini karena dari wajahnya itu kok jauh lebih muda dan lebih sehat. Saya tanya, Pak Dokter, apa ini rahasianya? Begitu. Lalu beliau jawab, memang 3 tahun terakhir ini ada kebiasaan baru Ustaz. Apa itu Pak Dokter? Pertama, saya memulai mandi sebelum subuh pakai air dingin, dan ketika itu saya lakukan kok lama-lama badan saya segar. Mas, saya kalau melihat itu akhirnya ingat Abah
Abbas yang sering menasihati kita ini. Padahal kadang-kadang sebelum subuh tapi kadang-kadang kademen bahasa ya. Ini terus yang kedua, beliau Pak Dokter ini menyebutkan adalah mengurangi sedikit demi sedikit asupan gula. Wah, saya tanya kenapa ini, banyak ceritanya, tapi yang menantang adalah bahwa itu semuanya bukan proses 1 bulan 2 bulan, tetapi beliau menyebutkan 3 tahun terakhir, dan dampaknya luar biasa. Berangkat dari situ Bapak Ibu semuanya, ada sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang saya yakin kita semuanya sudah pernah mendengarkan. Apa hadisnya? Inna ahabbal a'mal ilallahi azza wa jal adwamuhu wa in qalla. Sederhana ini. Sesungguhnya amal ibadah yang paling dicintai Allah Subhanahu wa taala adalah amal ibadah yang adwamuha, terus menerus secara istiqomah dilakukan meskipun itu adalah sedikit. Kalau boleh saya memberikan ilustrasi, berarti ketika seseorang itu membaca Al-Quran 1 hari 2 halaman tapi rutin terus, maka itu jauh lebih baik daripada mereka yang membaca Al-Quran rapel 1 minggu 1 juz, karena harus lapor ke ke WA 1 week 1 juz. Wah, tak rapel aja terakhir. Begitu, Bos. Padahal sebenarnya 1 juz itu kan 20 halaman. Sementara kalau 1 hari 2 halaman berarti terkumpul 14 halaman. Tetapi itu bagi Allah Subhanahu wa taala jauh lebih baik yang terus menerus walaupun sedikit. Allah telah berfirman di dalam konteks ini, innalladzina qalu rabbunallah tsumastaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wala tahzanu wa absyiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Jadinya ayat ini menjelaskan bahwa mereka yang beristiqomah di jalan Allah tentu adalah jalan kebaikan, maka tatanazzalu alaihimul malaikah, akan turun kepada mereka yang istiqomah di dalam kebaikan ini adalah malaikat-malaikat. Alla takhafu wala tahzanu, yang dia akan berbicara alla takhafu, jangan takut, wala tahzanu, dan jangan susah. Jadi malaikat itu hadir kepada mereka yang istiqomah di jalan Allah untuk menghilangkan kekhawatiran, ketakutan, dan kesusahan. Dan terakhir, wa absyiru bil jannatil lati kuntum tu'adun, dan berilah kabar gembira bahwa bagi mereka yang istiqomah adalah surga yang memang sudah dijanjikan oleh Allah. Saya bayangkan ketika Bapak Ibu semuanya jamaah ini istiqomah menjalankan sholat jamaah di masjid ini, tentu ini adalah sesuai memang apa yang sudah disebutkan oleh Rasulullah SAW dan firman Allah tadi, adwamuha wa in qalla, yang terus menerus istiqomah walaupun itu sedikit. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya suatu hari didatangi oleh salah seorang rekan. Ustaz, saya mau cerita. Beberapa waktu yang lalu saya ini dititipi oleh saudara, anaknya
untuk kerja di tempat saya. Jadinya itu kalau ke saya keponakan. Targetnya adalah anak ini biasanya adalah malam jadi siang, siang jadi malam. Saya pengen targetnya, dia itu menargetkan saudara saya, pokoknya anak saya itu bisa ngantor jam 8 sampai jam 3 sore. Urusan bayaran bukan saya yang bayari, tapi orang tuanya yang mentransfer ke rekening perusahaan saya, Ustaz. Begitu. Dan akhirnya seakan-akan keponakan saya itu saya terima, saya panggil, saya kasih tugas dan lain sebagainya. Alhamdulillah yang awal-awal mulai masih terlambat jam 10 datang, kemudian jam 9 dan lain sebagainya, sampai jam 8 mulai 2 minggu, 3 minggu rutin jam 8 pulang jam 3 karena memang rikuh merasa nggak nyaman dengan saya. Tetapi saya kaget bahwa anak ini suatu ketika di kantor itu ada makanannya agak pedas, dan betul anak ini langsung lemas, masuk bawa ke UGD karena masalah lambung. Ketika bawa ke UGD tentu kantor ini kaget, kok orang tuanya nggak nyebutkan bahwa segenting itu. Akhirnya kami tanya kepada orang tuanya, apa yang terjadi? Iya Ustadz, iya Pak, anak saya itu biasa tidur malam, males keluar, makan mie instan, habis makan mie instan kadang-kadang baru tidur, dan itu terjadi bertahun-tahun dan memang lambungnya parah. Tentu akhirnya berhenti itu anak itu, karena ketika masuk UGD itu takut kita seperti serangan apa ini jantung kan begitu. Tapi yang menarik bahwa itu semuanya adalah basis kebiasaan. Jadi ketika kebiasaan baik yang itu dijalankan terus menerus walaupun sedikit, dampaknya besar di kemudian hari. Tetapi sebaliknya, ketika kebiasaan-kebiasaan buruk walaupun itu sedikit tapi bertahun-tahun, maka dampaknya adalah seperti yang terjadi pada anak ini. Maka pada titik inilah sebenarnya sesederhana itu, tapi yang paling berat adalah kebiasaan jelek itu tanpa diprogram biasanya jalan, kebiasaan baik itu harus diprogram belum tentu jalan. Lah disinilah Bapak Ibu, inna habbal a'mal ilallahi azza wa jalla adwamuha wa in qalla. Begitu. Lah berangkat dari situ, alhamdulillah ini barokah sakit kemarin di rumah nggak ada apa-apa, kerjanya tidur-tiduran, kok kebetulan ada temen mengirimkan, membelikan buku judulnya Atomic Habit, yang itu sangat berdekatan dengan materi kita dan hadis Rasulullah tadi. Buku Atomic Habit ini setelah saya baca awal-awal itu adalah karangan James Clear, di mana atomik itu adalah bagian terkecil dari sebuah benda yang tidak bisa diurai lagi. Lah, kalau habit adalah rutinitas yang dilakukan secara teratur hingga pada tahap otomatis. Kita sering kali memahami atomic bomb, bom atom, bomnya kecil tapi daya ledaknya besar. Berarti kalau atomic habit adalah kebiasaan-kebiasaan kecil yang itu jika kita bangun pada diri kita,
kita bangun pada keluarga kita, kita bangun pada anak didik kita. Kalau kita menjadi guru, maka itu dampaknya di kemudian hari sesuatu yang sangat-sangat besar, dan itu sangat relate dengan yang namanya hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya mencoba Bapak Ibu untuk mempraktekkan atomic habit ini. Sebelum saya membaca bukunya, tapi dulu versinya bukan versi atomic habit, yaitu saya datang ke sebuah sekolah yang kebetulan sekolah ini minta training hanya 2 jam. Saya bingung 2 jam itu diberi apa, padahal standarnya 2 hari atau 3 hari. Dan akhirnya saya minta ustadz-ustadzahnya semuanya sampai kepala sekolahnya, tolong ustadz-ustadzah sekarang kembali ke ruangan ustadz-ustadzah, ambil yang namanya laci dari meja ustadz beserta isinya. Akhirnya mereka membawa, belum 10 menit datang ke ruangan yang pertama pertemuan tadi. Kemudian mereka membawa laci masing-masing, ada yang ditutup-tutupi, ada yang dibuka sambil tersenyum-senyum, mungkin kurang rapi dan lain sebagainya. Akhirnya saya minta untuk memfoto SB4, jadinya foto SB4 dari atas. Setelah itu saya minta laci yang ada isinya penuh itu tak suruh merapikan. Kemudian kita beri plastik, kotak plastik untuk pensil atau barang kecil dipilah-pilah ke kotak itu, dan kemudian mereka merapikan. Belum ada 5 menit sudah rapi. Kemudian saya minta untuk mengirim, untuk memfoto as after. Berarti ada 2 foto, pertama dengan objek yang satu yaitu as before dan as after. Lalu saya minta untuk membuat kolase seperti di dalam foto ini, buat kolase. Kami minta untuk ngirim ke WA grup guru-guru itu. Saya bilang mulai hari ini kita akan melakukan gerakan be foster, dan ini bagian daripada atomic habit. Begitu. Hari ini objek kita sama, laci. Mulai besok silahkan, terserah. Akhirnya mereka semuanya mengirim hari kedua sampai 35 hari. Hari kedua sudah macam-macam. Ada yang ibu-ibu itu yang ngirim korah-korahnya berantakan, dikirim as before, lalu dikorah-korahi, dirapikan, dikirim as after. Ada bapak-bapak mungkin pengurus takmir juga, sandal itu difoto as before, habis itu dirapikan, difoto as after. Alhamdulillah berjalan sampai hari ke-20. Ada beberapa ustadz itu sudah mulai kehabisan objek, maka komentar di situ, Ustadz mohon maaf kami kehabisan tempat. Batin saya, kalau ini rumahnya dekat Gria Taman Cipta Karya, tak undang ke rumah, tak suruh melakukan be foster di rumah tiap hari beres itu. Lalu saya komentari, Ustadz be kreatif begitu. Dan benar, ketika sorenya itu dia ngirim, yang dikirim apa? Yang dikirim adalah foto kepala yang ada rambutnya berantakan, lalu difoto as before, kemudian mungkin disisir, setelah rapi difoto as after, dikolase, dikirim. Batin saya ini kreatif nih, saya kirim, terima kasih, mantep kreativitasnya. Ada juga yang besoknya agak usil. Apa itu? 1 mangkok bakmi penuh itu difoto as before, habis itu dimakan mungkin tinggal mangkok dan sendoknya, difoto as after, dikirim. Saya komentari, mohon maaf tidak diterima foto ini, cari objek yang lain.
Dan alhamdulillah itu berjalan 35 hari di sekolah itu. Luar biasanya adalah ketika kami datang ke situ terjadi perubahan yang banyak di sekolah itu. Yang dulunya barang-barang berserakan itu tertata rapi, yang dulunya koridor kotor itu relatif jauh lebih bersih. Dan saya tanya itu, apa yang antum lakukan Ustadz? Kami semua guru kompak, dan alhamdulillah setelah hari ke-30 kami melibatkan semua siswa untuk bergerak Bifoster. Sebuah gerakan sederhana yang dilakukan bersama-sama dan dampaknya luar biasa. Jika itu dilanjutkan, saya yakin karakter rapi itu akan tumbuh pada anak-anak itu. Lalu saya coba untuk melakukan yang namanya beberapa pertanyaan refleksi terhadap beberapa guru. Ustadz, apa yang perasaan antum setelah selesai menjalankan Bifoster ini? Saya lebih peduli Ustadz terhadap lingkungan saya. Saya tanya yang lain, Ustazah, apa yang namanya perubahan yang terjadi? Yang jelas rumah saya lebih rapi dan macam-macam itu. Artinya adalah bahwa ini betul-betul sebuah proses kebiasaan yang kita bisa bangun, dan 4 langkah yang harus kita perhatikan ketika kita membangun yang namanya kebiasaan-kebiasaan kecil yang memberdayakan. Yang pertama adalah ambil sebuah aktivitas sederhana, kecil dan mudah, serta waktunya pendek. Itu pada titik ini banyak hal. Ada beberapa tempat atau teman yang dia itu melakukan atomic habitnya, kebiasaan-kebiasaan kecil itu merapikan satu lemari, terlalu besar, terlalu lama. Bahkan sebenarnya hanya satu rak di dalam lemari kecil itu sudah cukup, tetapi itu dilakukan terus menerus dan secara istiqomah. Yang kedua adalah bangun lingkungan yang mendukung. Pada titik ini adalah di sekolah tadi, tahu-tahu yang mengerjakan itu bukan hanya guru saja, bahkan kepala sekolah, semua sektor, bahkan bagian kebersihan, dan terakhir adalah ujung tombaknya anak-anak. Berarti lingkungan semuanya mendukung. Yang ketiga adalah buatkan lebih terlihat dengan sistem kontrol. Ada checklist di WA group itu yang setiap hari mereka mengirim, habis itu ngirimkan emoticon di dalam WA group, dan itu mempermudah. Dan yang luar biasa adalah yaitu bangun afirmasi dan acknowledgement. Anak-anak atau siapa saja yang menjalankan ini perlu dihargai, perlu dipuji, perlu dikasih reward, walaupun rewardnya secara verbal, dan itu akan mendukung. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kita masih ingat bulan suci Ramadan. Ada banyak kebiasaan yang kita jalankan di bulan suci Ramadan, termasuk adalah tilawah Al-Quran. Dan saya yakin sampai sekarang ini kebiasaan ini terus berjalan luar biasa. Lah, menariknya adalah kalau kita mencoba dari kebiasaan ini dengan menambah yang namanya kebiasaan baru terkait dengan Al-Quran. Apa itu? Menambah hafalan ayat suci Al-Quran. Bisa satu hari satu ayat atau 2 ayat, tetapi itu kita lakukan adalah istiqomah. Mungkin dia tuh, ya Allah Ustaz, semakin tua ini semakin berat untuk menghafal satu yang hilang 5, kan kadang-kadang begitu. Saya ini sering ke Suara Muslim Surabaya.
Dan di Suara Muslim Surabaya itu ada namanya Gria Al-Quran seperti ini, karena ini terinspirasi dari sana. Tetapi yang menarik adalah bahwa banyak santri Gria Al-Quran itu sudah tua-tua. Saya pernah ngaji di Ngagel Tama, ngisi sebuah keluarga, dan saya kaget bahwa di situ ada seorang ibu 80 tahun dia jawab, Ustadz Jinan, saya sampai sekarang ngaji 1 minggu 2 kali ke Gria Quran naik becak. 80 tahun. Alhamdulillah tartilnya sudah lulus, sekarang masuk juz kedua. 80 tahun. Saya yakin orang seperti itu sulit akan pikun. Kenapa masalahnya? Ya tentu yang namanya sehari-hari yang dimasukkan adalah Al-Quran. Dan saya yakin bahwa Al-Quran itu syifa hudan, ya, linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Semuanya adalah Al-Quran, bahwa Al-Quran ini adalah penyembuh sakit kita. Al-Quran adalah sebagai petunjuk hidup kita. Al-Quran itu juga sebagai pembeda yang membantu kita membedakan. Dan saat-saat kita ini bingung, maka Al-Quran hadir, dan itu bisa. Alhamdulillah, insya Allah itu 1 hari lah. Kalau banyak yang lupa gimana? Nggak ada dosanya kalau kita lupa. Kita jalankan aja gimana ini sampai pada titik. Saya tidak tahu bahwa 3 tahun ini kok kebetulan saya ini ditinggalkan beberapa terdekat. Ada berapa ya? 5 orang 3 tahun terakhir ini. Dan beberapa saudara itu ya 1 bulan sebelum meninggalnya kebetulan menunggu. Yang terakhir ibu. Saya bisa merasakan bahwa ada beberapa kebiasaan mereka sebelum meninggal itu, kebaikan-kebaikan kebiasaan itu saya yakin dibangun dari kebiasaan-kebiasaan panjang yang dia lakukan, dari tilawah Al-Quran, dari zikir-zikir kepada Allah, dari yang namanya kebiasaan setiap mendengar azan pengen nyandang apa itu, ndang dibantu untuk wudhu dan lain sebagainya. Dan itu adalah kebiasaan-kebiasaan kecil yang memang sudah lama dilakukan itu. Kalau mungkin wah saya sudah tahfidz ini 1 minggu 1 hari 1 ayat, 1 hari 2 ayat, mungkin bisa kita tambahi dengan tadabbur Al-Quran. Apa bedanya membaca Al-Quran dan tadabbur Al-Quran? Di aspek membaca Al-Quran itu adalah zikir kepada Allah, dan zikir itu ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Kita lebih tenang di dalam hidup ini. Lah menariknya ketika tadabbur itu kita akan lebih memahami isi Al-Quran, dan kemungkinan untuk mempraktekannya itu jauh lebih dekat daripada kita hanya sekedar membaca Al-Quran. Dan luar biasanya di kanan kiri kita ini sudah banyak Al-Quran yang besar-besar, atas bawah kanan kiri isinya adalah tafsir Al-Quran, makna ayat, makna kalimat, asbabun nuzul, serta hikmah-hikmah setiap ayat. Jadi tidak ada alasan bagi kita saya nggak bisa tadabbur, tak nunggu Ahad malam begitu. Beli saja
atau di dalam masjid kita ada beberapa Al-Quran yang besar yang isinya juga begitu, satu hari satu ayat, satu hari dua ayat, jika itu kita lakukan itu adalah sesuatu yang sangat-sangat berdampak dan memberdayakan kita. Insya Allah akan berpengaruh pada perilaku kita, pada kebiasaan-kebiasaan kita, dan insya Allah Al-Quran itu akan semakin memberi petunjuk bagi kita semuanya. Tentu ini adalah untuk kita semuanya. Bagi kita di kantor, alhamdulillah kita juga bisa memulainya dengan tilawah Al-Quran, dan saya yakin bahwa sebuah kantor yang dimulai dengan tilawah Al-Quran ya tentu akan jauh lebih bersinar, jauh lebih tenang, jauh lebih bercahaya. Insya Allah tidak perlu yang namanya lama-lama, maksimal 10 menit, bisa hanya 5 menit, satu orang yang membaca secara bergantian, yang lain mendengar, itu adalah sesuatu yang bisa kita lakukan dan menjadi sesuatu hal yang positif dan memberdayakan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya ini setiap hari Rebu pagi berangkat, baru pulang dari pesantren hari Kamis pagi. Pekerjaan saya adalah di pesantren itu membangunkan anak, mendampingi anak menjelang tidur, ngajak ngobrol dan lain sebagainya. Lah, saya mendapatkan banyak anak-anak yang itu lemarinya rapi, ranjangnya rapi, program hafalannya tertulis dengan jelas, targetnya selalu tercapai. Saya mencoba untuk menganalisa itu sambil dialog dengan orang tuanya. Apa yang membuat mereka itu kok punya yang namanya anak-anak ini, bahkan di awal-awal dia masuk pesantren, kita ini nggak membenahi apa-apa, tinggal malah ngajari bagaimana baca Al-Quran yang baik, bagaimana tahfidz, tetapi secara sikap sudah siap. Tahu-tahu adalah bahwa rata-rata mereka itu mempunyai kebiasaan-kebiasaan yang baik di rumah. Kunci selalu ditaruh di tempatnya. Baju kotor selalu ada di tempatnya. Kalau meminjam barang orang lain mesti izin. Kemudian juga kalau habis mengembalikan, habis selesai juga mengucapkan terima kasih. Hal-hal yang sepele yang itu karena ini adalah jangka panjang, itu menjadi sesuatu yang memberdayakan. Dan ketika anak itu di pesantren, rasanya kami tidak banyak melakukan apa-apa karena anak-anak ini sudah luar biasa. Tetapi kami juga mendapatkan 1, 2 orang, 3 orang santri, 4 orang santri yang justru kebalikannya. Masya Allah, yang namanya lemarinya itu rak 1 per atas itu ada kitabnya, ada baju kotornya, ada makanan seperti gaduh-gaduh, bau lagi. Sama sampai terakhir kita coba ini 1 minggu lagi kembali lagi, ranjangnya juga nggak pernah ini, barangnya sering hilang. Apa hilang karena dicuri? Tidak, karena jumlah santrinya hanya 65. Kalau dicuri pun akan ketahuan siapa yang ngambil. Anak-anak ini juga bermasalah dengan teman-temannya, hubungannya dan lain sebagainya. Apa yang membuat itu? Kami kadang-kadang dialog. Masalahnya adalah bahwa ya di rumah tidak membiasakan itu. Kamarnya berantakan,
Pembiasaan yang sederhana, yang baik-baik itu tidak penting, yang penting belajar, nilainya bagus. Maka pada titik inilah sebenarnya disinilah pentingnya yang namanya atomic habit atau kebiasaan-kebiasaan kecil yang itu ketika kita telateni baik untuk diri kita, untuk keluarga kita, untuk anak-anak kita, dan untuk yang nama masyarakat kita, itu adalah sesuatu yang sangat-sangat memberdayakan dan sangat-sangat penting. Ibaratnya adalah bahwa itu seperti akar dari sebuah pohon kurma, di mana kalau akarnya kuat, maka bangunan pendidikan di atasnya itu kuat. Ada di pondok kami itu 2 tahun sudah 13 juz. Ya yang tadi. Ada yang 10 juz, ada yang 7 juz, ada yang 5 juz. Tetapi ada yang 3 tahun 2 juz saja abot. Kenapa masalahnya? Ya karena ibarat pohon kurma, akarnya itu tidak kuat, dan kalau kita bicara tentang akar pohon kurma, maka akar anak itu adalah kebiasaan-kebiasaan kecil yang memberdayakan. Contoh yang sederhana sebagaimana tertulis di slide ini, merapikan tempat setiap kali habis menggunakannya. Ini sesuatu yang mungkin bagi kita remeh, tetapi orang-orang yang ketika tugasnya finishing touch-nya itu bagus di dalam sebuah proyek, tahu-tahu basisnya waktu kecilnya adalah orang tuanya membiasakan setiap dia menggunakan tempat itu selalu dia bereskan, dan ketika dewasa dia punya proyek, dia bisa memulai dan bisa mengakhiri. Karena banyak orang-orang itu semangat ketika memulai tetapi kehabisan energi ketika mengakhiri. Yang bagus adalah semangat dari awal sampai akhir, dan ini adalah dampaknya adalah bahwa mulai dari kecil. Ada juga yang namanya mendoakan satu teman setiap hari. Ini adalah mencoba untuk memberikan perhatian kepada orang lain dan mengajak. Saya beberapa minggu yang lalu mengisi di Suara Muslim Surabaya. Waktu itu kebetulan 1 minggu menjelang Lebaran. Dan ada yang menarik dari seorang bapak, Ustadz, sebagaimana Ustadz jelaskan bahwa salah satu ciri orang yang bertakwa adalah alladzina yunfiquna fis sarra wadh-dharra, mereka yang menafkahkan hartanya di saat lapang dan di saat sempit. Bapak ini cerita, sebentar lagi kita akan Lebaran, anak-anak kita selalu mendapatkan amplopan. Biasanya Ustadz, saya akan memberi anak saya itu beberapa ratus ribu duit untuk mereka berikan kepada orang lain, karena saya tidak menginginkan anak saya menjadi pribadi yang hanya siap untuk menerima amplop tetapi tidak punya pengalaman yang positif untuk memberi. Saya kasih 200.000 sebelum Lebaran, saya bilang tolong pilih yang namanya siapa saja yang akan kamu beri dengan uang 200 ini, saya sediakan amplopnya, uangnya itu, dan setelah mereka itu menyebar, kemudian saya akan tanya, Ustadz, kemana saja itu? Apa alasan yang mendorong kamu untuk memberikan ke orang itu? Mendengar itu justru saya belajar ini adalah sesuatu yang berharga. Ketika anak diberi kesempatan untuk berbagi, maka sebenarnya
dia sedang yang namanya membangun kebiasaan untuk memberi dan menghilangkan untuk mental menerima. Dan ini adalah implementasi daripada al-yadul ulya khairun wa habbilallah minal yadis sufla, bahwa tangan di atas itu jauh lebih baik dan lebih disenangi oleh Allah daripada tangan yang di bawah. Terakhir adalah juga apa sih ibadah sosial ini terhadap anak-anak. Nah, kalau saya terhadap santri saya satu hari ini, dan itu adalah kebiasaan sederhana yang memang cukup menantang untuk telatennya itu. Dan untuk telaten ya lingkungan harus mendukung, harus ada sistem kontrol, terus juga harus ada yang namanya afirmasi atau pujian pada anak ketika dia sudah melakukan. Ada beberapa kata kecil itu akan kuat karena konsisten, dan fokuslah kepada identitas, bukan sekedar kepada hasil. Jadi saya mengatakan kepada anak-anakku semuanya, kepada anak didik saya, kalian bukan kalian sedang menghafal Al-Quran, tapi kalian adalah penghafal Al-Quran. Dan kita usahakan ketika sudah mulai terbiasa jangan berhenti, karena ketika berhenti mulai dari awal itu lebih berat. Saya kira itu Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Barangkali ada sharing, terutama kalau ada pengalaman. Saya ini sering mendengarkan cerita dari orang, dan itu saya kulaan untuk saya ceritakan di tempat lain. Nah, mungkin ada pengalaman dari Bapak Ibu jamaah di sini, monggo ada di sharing atau ada yang bertanya. Alhamdulillah, kelihatannya sudah amin ya. Sudah isya ini ya Bapak Ibu ya? Belumnya. Nah, sambil kita menunggu isya, yang terpenting adalah bahwa seberapapun umur kita, tetap kita harus mencanangkan apa sih habit baru yang akan kita lakukan habis yang namanya menerima materi ini. Yang itu kita niatkan, insya Allah habit baru yang baik itu insya Allah akan berdampak untuk kita semuanya, berapapun umur kita. Wah, saya sebentar lagi, nggak tahu sebentar lagi. Saya kemarin ketemu sama ketua yayasan, umurnya 71, namanya Pak Dr. Andes Soleh, ketua yayasan Insan Amanah di Malang. Semangat. Lalu saya tanya, Ustaz, kok 71 masih semangat Ustaz? Beliau jawab, bagi saya ini masih lama hidup, maka saya harus semangat. Begitu. Urusan bahwa besok saya dipanggil itu bukan urusan saya, tapi urusan saya sekarang adalah saya jalani hidup ini dengan semangat. Makanya beliau itu naik panggung untuk sambutan ini koyok mengalahkan yang 60-50 tahun, 71. Ini luar biasa. Berarti berapapun kita umur kita mencoba untuk apa sih habit baru, kebiasaan baik baru yang ketika itu kita jalankan, tentu kebiasaan yang istiqomah kita jalankan, maka insya Allah itu akan berdampak, memberdayakan. Berapa lama? Ya cirinya satu, untuk sebagai standar, ketika kebiasaan itu
itu sudah kita tidak perlu checklist lagi, sudah otomatis. Itu tandanya berarti kita harus menambah kebiasaan baru lagi. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika kebiasaan baru itu kita jalankan, sebagaimana masukan apa sini, mandi sebelum subuh begitu. Lalu mandi sebelum subuh itu sudah tidak membuat kita merasa berat. Itu berarti kita bisa menambah kebiasaan baru lagi. Atau jika kita belum mandi sebelum subuh atau karena kelupaan, kita merasa ada sesuatu yang hilang, berarti itu sudah menjadi habit dan itu kita boleh menambah habit baru. Jadi tanda-tanda bahwa kita boleh menambah atau mengganti habit baru 3. Yang pertama adalah jika itu otomatis, nggak mikir lagi, nggak ngingat lagi, nggak perlu alarm. Yang kedua adalah bahwa ketika itu tidak membuat kita ini berat lagi. Dan yang ketiga adalah bahwa ketika kita belum melakukan ada perasaan yang hilang, berarti kita harus nambah habit baru lagi. Kalau masih kadang-kadang ingat, kadang-kadang berarti belum waktunya. Secara teori di dalam beberapa buku psikologi ada yang mengatakan itu 21 hari, itu yang paling cepat. Ada yang 1 bulan sesuai ajaran Islam 1 puasa. Ada yang 3 bulan, ada yang 6 bulan, bahkan ada yang 9 bulan. Tetapi ukurannya 3 ukuran tadi. Tentu yang namanya ada fenomena ketika kita menghadapi anak didik kita atau anak-anak kita harus mengulang lagi ini. Ada satu cerita sederhana di sebuah sekolah di Bekasi, kebetulan kita bina di sana, namanya SMP Ariyat, SMP Model Ariyat. SMP Model Ariyat ini mempunyai kebiasaan atomic habit itu sekitar 6 hariannya, dan itu tiap hari harus checklist pakai tab di ruangan. Ada satu anak ini nyaris sempurna, sholat tahajudnya sempurna, sholat subuhnya jamaahnya, sampai temen-temennya itu heran, bener nggak wong iki? Kalau lihat di sekolahnya itu nilainya jelek, tapi kok semuanya sempurna ini. Akhirnya ada beberapa temennya, temen laki-laki izin untuk tidur di rumahnya. Lah ketika tidur itu bangun malam ya nggak bangun, tapi checklist di tabnya sempurna. Sampai yang namanya laporan kepada ustazahnya, ustazah ini gini. Dan ustazahnya tetap tidak menegur, selalu ini terus saja. Dan beberapa temennya juga ngelihat terus saja, sampai itu berjalan sekitar 7 bulan. Anak ini akhirnya datang sendiri dan menangis menghadapi ustazahnya. Ini SMP. Kenapa menangis? Dia merasa selama ini dia sudah membohongi ustazahnya, tetapi ustazah dan teman-temannya sudah ngomong kepada ustazahnya, tetapi ustazahnya tidak pernah berubah kecuali tetap menghargainya dengan checklist di tabnya yang sempurna. Dia menangis dan dia bilang, saya tobat ustazah, saya ini. Dan luar biasa, ketika besoknya dia mulai ngisi dan aslinya jelek-jelek, tapi luar biasa sikapnya, nilainya naik, dan sedikit demi sedikit tabnya itu juga hasilnya sempurna. Apa maknanya? Jika kita mendapati yang mungkin sampai titik ini dia belum sempurna,
masih banyak kekosongan, kita harus tetap memberikan dukungan pada anak itu, dukungan afirmasi sambil kita berdoa semoga hidayah Allah akan datang kepada anak-anak itu. Saya kira itu Bapak Ibu, terima kasih dan mohon maaf atas materi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup dengan hamdalah, alhamdulillahirabbil